Oke. Yang lagi kontroversial soal undang-undang penyiaran. Nah, Gimana peran Kominfo itu dari gini, insan pers sudah protes semua, Mas Muni? begini, banyak langsung teman-teman media juga tanya ke saya, wartawan tanya ke saya, ini gimana Pak Mendo? Kita jelaskan dulu posisinya. Satu undang-undang penyiaran itu tahun 2022 loh, 2002. Jadi memang sudah hampir 20 Tahunan. tahunan masa berlakunya, yang memang perlu ada beberapa revisi, penyesuaian dan sebagainya. Karena memang ada beberapa perkembangan teknologi baru yang juga berkembang. Sehingga perlu ada adjustment kan? Oke, itu dulu. Kedua, undang-undang penyiaran ini adalah inisiatifnya DPR. DPR. Dan sampai sekarang saya juga ditanya, ini gimana undang-undang penyiaran? Mas, saya bilang saya belum terima draftnya. Kalaupun saya terima draftnya, itu masih dalam bentuk yang saya nggak tahu itu asli apa enggak gitu loh. Yang dibilang tadi banyak poin-poin kontroversi gitu loh. Saya dapat, saya kaji, memang banyak poin-poin kontroversi. Cuman kan saya dalam posisinya ini draft bener apa enggak? Iya kan? Siapa tahu hoax. Bukan itu draftnya kan? Itu juga yang kami terima. Iya, Benar enggak. kok itu draftnya. Ya, iya makanya kita kan yang mesti bulan Maret. ya kita mesti tanya balik, ini bener nggak nih draftnya, mesti ditanyain dulu ke pembuatnya. Ini draft kalian bukan? Mesti saya tanya dong. Iya kan? Gitu. Jadi kalau pandangan Mas Muni soal pasal ini deh, larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi itu kan yang paling banyak diprotes. Itu ngawur insan itu. pers. Cara berpikirnya ngawur. Ngawur ya? Gimana mau berkualitas kalau nggak investigatif? Maksud saya ini bukan ngawur lagi, ini yang buat dia nggak paham. Di satu sisi kan kita perlu jurnalisme yang berkualitas. Masa untuk berkualitas dilarang investigasi? Kan ngawur. Itu sengawur-ngawurnya ngawur tuh. Kepentingan siapa ini? Saya Mas nggak tahu. Muni? Kita lagi selidikin. Aha. Ini jurnalisme tanpa investigatif ini lah, orang sekarang sosial media di mana-mana, netizen aja bisa investigasi kok. Iya. Masa jurnalisme investigasi dilarang? Iya kan? Ngawur ya Mas ya? Menurut saya ngawur. Jadi harus diapain dong? Ya pasti kita tolak pasal itu. Tolak ya? Iya dong. Benar ya Mas Muni? Udah Ya? pasti dong. Gimana sih jurnalisme kualitas ya harus investigasi. Bukan karena ini ya Mas Muni. Ada pesanan karena ada yang terganggu dengan berbagai produk jurnalisme investigasi, terutama yang terkait dengan berkaca di pemilu 2024. Yang kebanyakan itu Gini, menyoroti pemerintah, menyoroti Presiden Jokowi. kalau keberatan dengan produk jurnalistik itu kan ada Wadahnya. wadahnya. Kita juga harus akui, saya nggak usah sebut ya, itu banyak media yang ternama, saya nggak usah sebut medianya, itu juga ngawur. Saya langsung ngomong ke mereka, kalian menurunkan rendahan kalian sendiri, data kalian ngawur semua kok. Saya bilang, kalian bilang investigasi satu sumber, ngawur semua, gitu loh. Gitu Apa loh. contoh yang paling ngawur menurut Mas Ya Muni? banyak, misalnya contoh Bu Ana pengen Mas Gibran jadi cawapres, gimana? Ngawur kalian. Saya bilang, orang Pak Prabowo yang mau Mas Gibran, bukan Bu Ana. Artinya banyak sumber-sumber yang nggak valid, mereka seolah-olah berkedok jurnalisme berkualitas. Tapi bukan karena itu kan, akhirnya ini Bukan, tiba-tiba muncul pasal Bukan. larangan tayangan. Saya udah tanya ke Pak Jokowi, Pak ini di media ini begini-begini terus. Pak Jokowi ketawa aja. Biar aja Mas. Gitu loh. Dan kita udah sadarkan media tersebut. Dalam berbagai kesempatan dia ketemu ke saya gitu, atau saya datang ke tempat media mereka, saya udah sadarkan. Kalian nulis ke rakyat maunya yang ini kok. Gitu loh. Artinya apa? Kalian kan udah lebih berpengaruh dong. Iya kan? Oke, tapi balik lagi Mas Muni, berarti nanti kalau ketika pemerintah diminta untuk menyikapi soal revisi undang-undang penyiaran ini, pasal-pasal yang kontroversial akan ditolak ya? Pasti kita tolak. Ada beberapa kita lagi inventaris masalah, daftar inventaris masalah. Kita lihat, oh ini nggak sesuai ranahnya gitu. Gitu. Bukan ini kan mau nyudutin Pak Jokowi lagi, seolah-olah Pak Jokowi yang mesen Mau pasal. memberangus Enggak. kebebasan Pak Jokowi itu sangat pers. sadar kebebasan rakyat, kemerdekaan rakyat untuk berbicara itu harus kita jaga. Kalau untuk Cuma kalau rakyat maki-maki, rakyat fitnah, rakyat netizen fitnah, caci maki, ujaran kebencian, ya kita selesaikan aja.
kontennya, bukan orangnya. Iya kan? Kita nggak mau menyelesaikan itu di ranah hukum, tapi kontennya nggak boleh. Kalian fitnah-fitnah doang buat apa? Iya kan? Dan di pemerintahan Prabowo Gibran juga akan tetap seperti Loh, itu iya ya, Mas? dong. Tidak Ini- akan membungkam kebebasan pers. Gini loh, kita harus menjaga kemerdekaan pers karena demokrasi itu memerlukan kritik dan otokritik. Sehingga kebebasan pers ini harus kita jaga gitu. Tapi kan kita juga bisa membedakan mana kebebasan pers, kemerdekaan bersuara dengan caci maki, fitnah, ujaran kebencian. Masa nggak bisa bedain itu? Iya kan? Gitu. Kalau kebun binatang atau apapun, nah ini udah ujaran kebencian nih, nggak boleh ada. Begitu. Tugas yang Mas Muni ingin selesaikan sebelum habis masa jabatan sebelum 20 Oktober itu apa, Mas Muni? Prioritasnya? Prioritasnya adalah kalau yang fisik adalah kita mau menyelesaikan National Data Center, pembangunan pusat data nasional supaya bisa kita selesaikan di akhir Agustus ini atau sebelum Oktober. Yang kedua adalah beberapa hal yang menjadi isu concern masyarakat, termasuk soal judi online, Iya. pornografi anak. Kita ingin meletakkan fondasi yang kuat. Ketiga, kita sedang merumuskan langkah-langkah untuk bagaimana transformasi digital kita ini menjadi lebih baik di masa datang. Karena apa? Dari data seluruh negara di dunia itu belanja TIK-nya, teknologi informasi dan Komunikasi? komunikasi ini, TIK ini, misalnya Amerika 2% dari GDP-nya, Singapura 5% dari GDP-nya, Cina 2% dari GDP-nya, Indonesia baru 0,5% dari GDP-nya. Kalau kita mau jadi negara maju, pendorongnya kan masih digitalisasi, teknologi, AI, artificial intelligence, IoT dan sebagainya. Nah ini harus didorong supaya konsentrasi itu bisa kita wujudkan, gitu. Paling nggak platformnya udah kita siapkan. Meletakkan fondasi itu ya. Iya. Yang soal judi online itu bagaimana? Maksudnya gimana? Meletakkan fondasi untuk memberantas judi online itu seperti apa, Mas? Gini, judi online ini kan prinsipnya borderless, transnasional, sehingga pemberantasan judi online ini harus melibatkan seluruh stakeholder, kementerian dan lembaga. Bukan cuma Kominfo doang, tapi kepolisian, aparat penegak hukum, OJK, BI, Kementerian Luar Negeri, semuanya harus terlibat. Gitu. Diplomasi kita ke luar negeri karena servernya di luar negeri. Gitu loh. Dan selama ini sulit karena apa, Mas? Ya karena teknologi. Tapi yang pasti teknologi dia pindah lagi ditutup, pindah lagi, bukan sulit. Ya emang gitu aja. Kurang cepat kita ya. Enggak, kita kejar terus. Tapi ya kayak nyamuk lah. Ya kan? Ada nyamuk kan nggak bisa kita berantas total gitu loh. Tapi yang pasti komitmen kita terhadap pemberantasan judi online ini kan kuat. Nah, kan tracknya dua, literasi di masyarakat, bahaya judi online. Kedua, secara kewenangan kita memang tutup gitu loh. Karena apa? Judi online ini mengganggu ekonomi keluarga. Banyak orang bercerai karena judi online. Dan judi online punya punya adik namanya pinjol ilegal. Kalah judi, minjem. Pinjolnya legal, kalau legal nggak mungkin. Karena kalau yang ilegal lebih cepat. Nah ini juga harus kita tutup. Gitu. Itu satu lingkaran ya. Ini lingkaran setan. Begitu. Oke. Dan terakhir, Mas Muni, kelanjutan proyek BTS gimana, Mas? BTS 4.990 BTS yang kemarin bermasalah itu sudah kita selesaikan. Tinggal sekitar 600-an di daerah Papua yang kita harapkan di semester ini bisa kita selesaikan. Selesai dalam arti pembangunannya sudah selesai, sudah berjalan. Yang 4.990 sudah loh, sudah diresmikan sudah presiden. dinikmati Sudah dinikmati oleh oleh seluruh masyarakat. Tinggal 600-an ini. Tinggal 600 di daerah Papua, khusus Papua. Itu memang Papua harus diakui geografisnya menantang, pegunungan, keamanan gitu loh. Tapi yang di luar Papua beres semua, udah beres semua. Bisa selesai gak, Mas, yang 600 ini? Bisa. Sebelum 20 Oktober. Mungkin tantangannya adalah karena geografis ya, gunung, terus nggak ada penduduknya, ya perubahan perencanaan ini gitu loh. Tapi dengan teknologi baru kan, teknologi satelit misalnya kan, jangan-jangan solusinya bukan BTS di Papua, udah kasih akses satelit aja, gitu loh. Jadi masih mungkin dievaluasi Masih ya, mungkin. pembangunan proyek Gini. BTS di Papua. Karena gini,
kan concern kita pada akses konektivitas itu kan menjadi prioritaskan. Karena kan sekarang sinyal itu haknya rakyat, Oke. bandwidth itu haknya rakyat, gitu. Akses konektivitas itu haknya rakyat, sehingga rakyat berhak menerima layanan itu dan pemerintah harus wajib hadir, negara harus hadir. Nah, karena itu pilihan teknologi. Kita tahu kan Indonesia ini negara yang kondisi geografisnya sangat menantang, nggak ada negara kondisi seperti kita 17.500 pulau, ada gunung, ada laut, ada pulau-pulau, bayangin coba. Ya kan, sehingga pilihan teknologi harus kita mantapkan untuk mewujudkan itu semua. Misalnya fix, broadband, pakai kabel, fiber optik, nah, itu kan untuk kota. Wireless, satelit. Gitu. Tapi pokoknya selama kita optimis harusnya bisa diwujudkan.